Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan kita hadir di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan yang memimpin kita sekalian untuk ada berkumpul di tempat ini. Saya memberikan kesempatan buat kita semua untuk bersaat teduh sejenak, menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Siap untuk menghampiri Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau menolong kami sekalian untuk hadir bersekutu bersama-sama, dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati nama Tuhan. Ku
Kami boleh menikmati sukacita surgawi. Kami boleh menikmati jamahan serta lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau melawat kami, dan kami dengan sungguh kami mau menghampiri-Mu, sebab kami telah menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati kekuatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang selalu hadir dalam setiap hidup kami. Inilah persembahan syukur kami melalui ibadah serta pujian kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus teramat baik buat kita. Dia amat sangat baik, haleluya. Ada amin? Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, berikan kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku.
Menikmati sukacita Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Bahkan saat yang kita tidak bisa mengerti jalannya Tuhan, kita melihat dan kita percaya bahwa sesungguhnya di balik semua itu ada tangan Tuhan yang memegang kendali. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari kita mengucapkan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya minta untuk Ibu Erlina berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar lagi Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, itu adalah sesuai dengan perintah dan kata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga yang mendengarkan Tuhan, kiranya Tuhan membimbing kami agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi pelaku firman pada siang hari ini. Bukan hanya mendengar
mendengar Tuhan, tapi juga kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita masih dapat menikmati ibadah. Amin. Hari ini kita masih dapat menghirup udara dengan gratis. Sebab banyak orang di luar sana ketika menghirup udara itu sudah nilainya rupiah. Kenapa? Karena butuh bantuan dari oksigen yang ada di rumah sakit. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini anak-anak kita yang sekolah sedang, ada yang sudah menerima rapot, ada yang sudah menerima hasilnya. Apakah anak-anak kita itu hari-hari ini sedang mengalami sukacita dalam studinya, dalam belajarnya? Ya kan? Ketika mereka mengadakan kelulusan, perayaan kelulusan, wisuda kelulusan, ya, mereka begitu senangnya. Ya, senang. Kenapa? Karena lulus sekolahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah hidup itu sampai di wisuda saja? Ya kan? Apakah anak-anak kita punya masa depan hanya karena lulus dari bangku sekolah atau lulus dari bangku kuliah? Apakah sampai di situ masa depan anak-anak kita? Ya kan? Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengintip, ya. Yang suka mengintip istilah? Enggak ya. Mengintip masa depan, saudaraku ya. Mengintip masa depan, ya. Kenapa sih kita kok mau mengintip masa depan? Apakah masa depan itu sudah dapat diramalkan, diharapkan hasilnya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengintip masa depan. Masa depan siapa? Masa depan kita, masa depan anak-anak kita, ya kan? Kita setelah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, jadinya seperti apa? Anak-anak kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau jadi apa? Ya. Apakah kita bisa membayangkan, oh saya berdoa kepada Tuhan supaya anak-anak saya ini memiliki masa depan yang luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak punya harapan anak-anaknya berhasil dan sukses? Tentunya setiap orang tua punya harapan anaknya berhasil dan sukses. Setiap anak-anak muda, ya, anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak muda, apakah punya mimpi hidupnya itu berhasil dan sukses? Ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu meraba-raba apa yang terjadi di hari esok? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oh, itu kan domainnya Tuhan. Itu kan rahasia ilahi. Ini biasanya orang yang ngomong seperti ini adalah orang-orang yang malas untuk berpikir. Sementara Tuhan kasih kita otak dan pikiran untuk merancangkan masa depan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita mau jadi apa 5 tahun ke depan ditentukan mulai dari sekarang. Anak-anak kita, ya, mau jadi apa hidupnya di masa depan ditentukan dari perlakuan kita hari ini. Dan yang masih sekolah, kalau mau tahu masa depannya, mau jadi apa, ya ditentukan mulai hari ini, hari-hari yang kemarin. Apa yang sudah dikerjakan. Nah, hari ini saya mengajak saudara mengintip masa depan mulai dari sekarang. Katakan mulai dari sekarang.
kira-kira Shalom ya punya mimpi nggak dalam kehidupannya 5 tahun ke depan mau ngapain? Yang kencang ya. Belajar terus. 5 tahun sekarang kelas berapa? 5 tahun sekarang berarti SMP? 2 SM nggak tahu. Loh, sekarang nggak tahu. Sekarang kan naik kelas 8. Kelas 8 itu kelas 2 SMP. SMP. Ya. 1 tahun ke depan lulus SMP. 3 tahun ke depan lulus SMA. Mau berapa tahun di SMA? 3 aja. 3 aja, ya kan? Nah, 4 tahun. Berarti 5 tahun ke depan masuk kuliah enggak? Ya. Enggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Ya. Gak punya keinginan kah? Gak punya minat kah? Punya. Hah? Ya itu sih terserah bapak. Itu sih terserah mama. Loh, hari ini saya mau katakan hidupmu bukan ditentukan oleh orang tua, tapi engkau merancang masa depanmu sendiri. 5 tahun ke depan kamu mau punya niat kuliah enggak? Ditentukan dari sekarang. Lah kalau wah, bapak sudah nggak sanggup nih Lom, mama juga sudah nggak sanggup nih Lom. Terus kamu mau apa? Belajar lagi. Ya, saya ingin merangsang pikiran saudara, baik yang orang tua maupun yang sudah kakek punya peran terhadap anak cucu, ya, punya peran terhadap anak cucunya, ya. Jadi masih punya peran menjadi terang bagi anak cucu, ya. Terus orang tua punya peran untuk anaknya, anak, ya, punya peran untuk menentukan nasibnya. Ya. Kalau saya ada kebergantungan terhadap kedua orang tua saya tidak ada di sini hari ini. Ya, kenapa? Pasti orang tua punya rancangan, kamu setelah ini masuk ke sini, setelah ini masuk ke sini, nanti diarahkan lagi. Dan pilihan kita harus berani mempertanggungjawabkan. Ya. Harus apa? Berani mempertanggungjawabkan. Nah, saudaraku, per tanggal 26 Mei ini sekarang tanggal berapa? 23. Ya. Per tanggal 26 Mei ada berita yang sangat mengejutkan. Yang dulu digadang-gadang bahwa sekarang ini masuk generasi milenial, masuk generasi Z. Generasi Z ya. Ya. Terus gaya kehidupan generasi milenial, generasi Z itu digambarkan seperti sesuatu yang serba instan, sesuatu yang mudah dan happy, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi faktanya apa? Per tanggal 26 Mei, ya, kalau saudara membaca berita, di situ ada data BPJS yang menunjukkan bahwa berapa pengangguran yang terjadi pada level generasi Z? Nah, 10 juta Gen Z ya masih nganggur, saudara. 10 juta. 10 juta. Ya, beritanya valid ya dari Detik.com dan datanya dari BPJS, dan yang mengumumkan adalah Menteri Keuangan yang memberikan laporan di hadapan DPR. BPS. Oh ya, BPS bukan BPJS. Masih menyimak itu saya. Ya kan? Laporannya 10 juta Gen Z masih nganggur. Yang punya harapan, oh nanti saya mau jadi gamer, mencari uang sambil lemah-lemah. Ya.
Terus apa yang terjadi? Gamernya nggak jadi, lemah-lemahnya jalan terus. Apa itu lemah-lemah? The meaning of lemah-lemah. Ya, ngaplah-ngaplah. Apa itu ngaplah-ngaplah? Ya, yang sukanya rebahan. Ya, pokoknya nggak tahan untuk duduk. Saudaraku yang kalaupun di kelas, kalau masih sekolah, dia sambil gini. Perhatikan anak-anak zaman sekarang, ketika sudah kecanduan tangannya, saking cintanya dengan gadgetnya, ya kan? Abigail senyum-senyum, kayaknya ini oknumnya. Iya kan? Ketika di sekolah gurunya sedang memberikan mata pelajaran, ya pura-puranya baca buku, padahal yang dilihat itu HP di bangku. Kalau kayak gitu mas sudah pengalaman yang tua-tua. Modus-modus yang seperti itu. Kadang-kadang HP-nya itu ada di lipatan bukunya, pura-puranya buka-buka bukunya. Shalom, pengalaman? Enggak. HP-nya dikumpulin soalnya kalau itu. Oh, HP-nya dikumpulin. Iya. Yang satu, kalau yang punya HP 2? Nah, Ayo. Sekarang anak zaman sekarang HP-nya bukan cuma 1, 2. Ya, seperti Pro M, profesional muda. HP-nya begini. Bawa tas tentengan. Masuk ke rumah makan, HP-nya langsung di atas meja. Ceret. Gayanya oke, saudaraku. Tapi tahukah masa depan berikutnya apa yang terjadi? Ya 10 juta ya Gen Z masih nganggur. Data BPS mencatat hampir 10 juta Gen Z masih menganggur. Nah, dari mana? Apa itu? Gen Z, generasi yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Siapa yang masuk dalam circle ini? Ya, kembali menjadi sorotan karena mendominasi data pengangguran di Indonesia. Ya. Terus pengangguran yang dimaksud tidak bekerja, tidak melanjutkan pendidikan, atau istilahnya apa itu, Cek? Net. Wasno kuwi lho, Cuk, wasno aku. Ya. Coba yang keras, yang keras. Ya. Dan yang terakhir tuh nggak enak, alias do nothing, tidak melakukan apa-apa. Yang dulu digadang-gadang, yang dulu ya digembar-gemborkan bahwa kita sedang masuk dunia milenial, ya, masuk Gen Z. Artinya apa? Oh, dunia sedang berputar, ya, tidak lagi manual, ya, tidak lagi yang repot-repot. Ternyata euforia zaman milenial dampaknya adalah pengangguran. Ya, kenapa sih terjadi pengangguran, saudaraku? Ya, alias do nothing ini. Ya, Bapak Ibu pernah berpikir enggak, ketika kita punya anak, kita mau mengharapkan anak kita itu nantinya, tadi 5 tahun ke depan baru semester 1, ya kan? Tambah 3 tahun, 8 tahun ke depan lulus kuliah, 9 tahun ke depan lulus kuliah kalau selevel seusia Salom. 9 tahun ke depan lulus kuliah. Nah, setelah lulus kuliah mau ngapain lagi? Apakah kita bangga? Wah, anakku prestasinya bagus, IP-nya luar biasa 3, sekarang IP itu memang tinggi, saudaraku. Tidak ada IP rendah. Bapak Ibu, yang anak-anaknya masih sekolah, SD, SMP, SMA, bukankah selalu ketika gagal diremedi? Akhirnya apa? Tetap toh didongkrak, nilainya jadi bagus toh. Padahal kapasitasnya 6
didongkrak menjadi 8. Kenapa? Supaya dia masuk penilaian khusus ya ke dikti. Padahal kapasitasnya cuma 6, tapi didongkrak menjadi 8, saudaraku. Apakah kita bangga dengan nilai 8, nilai 9 yang hari-hari ini banyak bohongnya? Padahal ketika ditanya nggak bisa apa-apa, do nothing. Kamu di sekolah belajar apa? Nggak tahu. Ya, kalau kita mau mengintip masa depan, kita cari data hari ini. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, gengsi dan stabilitas kerja. Fakta menarik lain dari gengsi lebih suka menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak nyaman. Lebih ngapain? Ya, di situ tempatnya sudah nggak enak, nggak nyaman, tidak bersahabat. Ini generasi gengsi yang sukanya yang enak, yang nyaman, ya. Lebih suka menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak nyaman. Loh, mau jadi apa? Menganggur aja dikasih makan, menganggur aja punya kuota. Coba Bapak Ibu renungkan. Saudara punya saudara, saudara punya anak, ya. Saudara punya teman. Ketika masuk dunia kerja, ada tantangan sedikit, 2 hari kerja masuk. Lamarnya aja sudah berapa kali lamaran dimasukkan. 2 hari kerja, hari yang ketiga keluar. 2 hari kerja, hari yang ketiga keluar. Ponakan saya sendiri begitu, saudara yang dikasih Tuhan, yang ada di Surabaya. 2 hari kerja, tempatnya gak nyaman, gajinya kecil. Loh, 2 hari mau gajian? Gimana ceritanya 2 hari mau gajian? Ya? Pekerjaannya berat. Ada waktu itu ketika dimasukkan di sini ke sebuah rumah makan, gajinya 800 pada waktu itu, saudaraku. Nah, ketika nggak ada kerjaan, bosnya, supervisornya, ya, suruh membersihkan toilet. Loh, aku kan bukan pekerjaannya membersihkan toilet. Nggak enak pekerjaannya. Lebih baik nganggur lah. Udah, nggak keluar aja, nggak usah kerja. Loh, emang orang tuanya bisa kasih makan sampai tua, sampai menikah, sehingga orang tuanya merujuk keluar aja dari pekerjaan. Loh. Nah, saudaraku yang dikasih, apa yang kita pikirkan hari ini? Ya, kalau ponakan saya, anak daripada adik saya, anak yang pertama laki-laki, HP-nya harus speed-nya tinggi. Supaya apa? Katanya alasannya supaya kerjanya apa, butuh HP yang mahal dan bagus. Kan kerja itu tidak selalu pakai HP, ya. Yang sekolah, yang kuliah, butuh HP yang bagus supaya internetnya lancar, hanya untuk Mobile Legends, bukan untuk belajar. Berapa besar kuota yang kita belikan untuk anak-anak kita yang dipakai untuk belajar daripada main game? Saya dari dulu tidak suka game, main game di gadget. Di HP saya tidak ada dari dulu yang namanya aplikasi game. Kalau ada saya delete. Makanya ketika ada anak-anak yang bete pengen main game, tak kasih HP saya, nggak mau. Karena apa? Nggak ada aplikasinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita lebih baik memilih menganggur daripada bekerja yang tidak ada pekerjaan yang nyaman? Kira-kira ada nggak, Iskia, pekerjaan yang nyaman dan enak, kecuali kamu bosnya? Loh iya, kalau yang punya toko, ya enak nyaman, tempat sendiri, mau jualan pakai kolor kayak, mau jualan pakai daster kayak, ya begitu ya. Mau jualan pakai sarung kayak, enak-enak aja, tempat-tempat sendiri. Coba kerja di Alfamart, bisa semau-maunya? Kan harus pakai uniform, seragam. Jam harus tepat. Tepat itu datang sebelum jam kerja, itu baru tepat. Kalau tepat datang pada waktu masuk jam kantor jam 8, tepat itu masih salah.
Ya kan? Loh, yang bukain pintu siapa? Loh, yang bukain pintu. Kalau kita kerja datang tepat waktu jam 8 jam. Loh, yang bukain pintu kantornya siapa? Loh, agak bahaya tak? Ya. Kalau tempat sendiri mau buka jam 8, mau buka jam 6, mau buka jam 9, ya suka-suka gue dong, gitu kan? Ya begitu ya. Iya, nggak ada orang yang marahin. Karena apa? Ya, dibuat sendiri, saudaraku yang dikasih. Tapi kalau kita masih kerja di tempat orang, jangan berharap untuk kenyamanan. Ya, nggak ada tempat yang nyaman. Ya, selama masih ada instruksi, selama masih ada intervensi, karena kita masih berada dalam satu otoritas, maka tidak ada yang nyaman. Nah, gengsi dan pengangguran, tingginya angka pengangguran menjadi paradok banyak survei urban yang menggambarkan kehidupan gengsi yang asik, santai, suka berpetualang, mencoba hal baru, dan menikmati hidup. Luar biasa. Healing. Dari mana modalnya healing? Dari mana modalnya healing? Kan harus punya uang, harus punya modal untuk healing, saudaraku. Ya kan? Di sini kehidupan yang asik, generasi rebahan, santai. Kalau kita kerja di kantor, bisa nggak santai? Kalau dikejar target, jam 2, ya jam 3 Pak Pinter ditelepon, harus OTW ke pabrik. Iya kan? Apakah masih bisa santai? Enggak. Karena itu tanggung jawab yang harus dikerjakan, karena kita berada pada satu otoritas. Nah, suka berpetualang. Kecuali saudara anak miliarder. Anak miliarder. Sekarang anak miliarder pun gak dikasih modal banyak, disuruh usaha mandiri. Ya. Karena katanya dikasih usaha dari modal orang tuanya, banyak sekali tidak bisa mengelola keuangannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, mencoba hal baru, wow, eksperimen, ya, trial and error, eksperimen. Sekarang untuk mencoba hal yang baru, saya butuh modal, Bi, saya butuh modal, Mi, Ma, Bu, saya butuh modal untuk mencoba hal baru. Terus setelah itu ditinggalkan, Prof. Ingat Bu Titi, ketika anak-anak ikan, wah, sampai dari gereja, ya, lihat ikan, nangis sampai rumah kepikiran, dari rumah balik lagi beli ikan, masih kan? Berapa lama bertahan memelihara ikannya? Ada 1 tahun? Enggak ada. Ya. Nah, mencoba hal yang baru, terus dan menikmati hidup. Loh, kerja keras saja belum sudah menikmati hidup. Lah modalnya dari mana? Ya kalau orang tua kita masih sehat, punya uang, kita bisa menikmati. Kalau seperti saya, orang tua tidak punya apa-apa, mau menikmati hidup dari mana? Kalau tidak berusaha keras bagaimana supaya bisa makan cukup, kenyang dan puas. Ya. Kembali ayat favoritnya, orang benar makan kenyang-kenyangnya. Nah, saudaraku, ini baru kita mengintip masa depan, kita ketahui dari hari ini. Lah, kalau sudah begini banyak pengangguran, saudara yang anak-anaknya lulus kuliah dengan nilai bagus-bagus, tanpa keahlian apa-apa, tanpa keterampilan apa-apa, terus mau melamar kerja. Kamu bisa komputer? Jawabnya apa? Biasanya ditanya apa, Is? Kalau orang melamar, kamu bisa apa? Keahliannya apa? Bingung, mau ngomong keahlian dirinya sendiri. Kalau saya keahliannya apa? Ngoceh.
Lu iya dong. Berarti saya cocoknya di marketing. Ya kan? Ngoceh lobby-lobby misalnya. Ya kan? Terus keahliannya apa? Pembukuan. Keahliannya apa? Menggambar, merancang. Nah, ditanya seperti itu, saudara. Tidak bisa menikmati hidup di awal. Kalau menikmati hidup di awal, di akhir kehidupannya akan mengalami kesengsaraan hidup, saudara yang dikasih Tuhan. Apakah kita mau menjadi orang yang sengsara terus menerus? Ya, saya menolak hal itu. Ya, yang setuju katakan amin. Ketika kita masa akhir-akhir di hari tua kita menjadi sengsara, kita harus tolak. Kenapa? Dimulai dari sekarang. Ya, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita kerjakan hari ini? Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Terus apa sih itu mengandalkan Tuhan? Seringkali banyak orang salah mengerti tentang ayat ini, saudaraku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pokoknya gandol Gusti. Tahu nggak, saudara? Gandol Gusti, nggak usah gandol Gusti, gandol truk. Lu ya kan? Ada nggak yang punya cerita masa kecil ketika mobil truk muat tebu? Ya, kita dulu ya melorotin tebu yang di truk itu, gandol, gantung, melorotin satu-satu. Namanya gandul, itu nggak enak loh. Ada kekuatan juga yang dikerjakan, ya kan? Ada keahlian. Lah, namanya gandol Gusti. Seperti apa? Ya pokoknya gandol Gusti, derek Gusti. Tapi ketika Gustinya ngomong, kita nggak mau ikut. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hanya orang Kristen melenceng memahami ayat ini, saudaraku. Mengandalkan Tuhan itu bukan pasrah bongkoan. Tahu pasrah bongkoan? Pasrah bongkoan. Ini istilah apa ya? Orang apa-apa. Pasrah bongkoan, ya kan? Loh, semuanya aku serahkan Tuhan. Lah kita ngapain? Kita ngapain? Itu pasrah bongkoan loh. Do nothing. Orang apa-apa. Ya. Tapi kita ingin diberkati Tuhan. Itu kira-kira akan terjadi atau mustahil? Akan terjadi atau mustahil? Kira-kira. Semuanya aku serahkan kepada Tuhan. Tapi do nothing. Bisa terjadi mukjizat? Direwangi, nutuki tembaga spiral yang kecil-kecil, yang adaptor segini sih ditutuin, butuh tenaga, lapor, ya, capek, dan baru ada nilainya kalau sekilo. Lah nunggu sekilo itu kan gak cepat kalau nilai spiral tembaganya itu kecil-kecil itu dikumpulin, saudara. Nah, kalau sudah begitu melakukannya, Tuhan, inilah hasilku kuserahkan kepadamu. Nah, itu baru benar. Tapi nggak apa-apa, males lah nilainya kecil. Mau mengharapkan berkat, diberkati. Loh, yang menaruh harapannya pada Tuhan itu ada sesuatu yang kita kerjakan, saudara. Menaruh harapannya kepada Tuhan itu ada sesuatu yang kita kerjakan. Nah, kalau kita mau mengintip masa depan, ya, berarti di sini kita fokusnya di kata diberkati. Berarti ini masa depan kan diberkati. Nah, terus bagaimana kita bisa ngintip, ya, mencicipi? Ya enggak, kalau tadi mengintip masih jauh ya. Tapi bagaimana mencicipi kata diberkatilah ini?
Lah kalau kita mengandalkan Tuhan, lah Tuhan ini ngomong apa? Pertanyaannya, selama ini saudara sebagai orang yang mengaku percaya Tuhan, Tuhan itu ngomong apa sih dalam kehidupan kita? Katanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, Tuhan gak pernah diajak ngobrol. Nah, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau mengintip masa depan, kita lihat mulai dari sekarang kita melakukan apa. Kalau kita mau mencicipi masa depan, ya, apa yang sudah kita taburkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, yang selanjutnya, kenapa doa kita tidak terjawab? Tuhan berkati aku, Tuhan berkati hidupku, ya. Padahal kita tadi do nothing, tidak melakukan apa-apa. Terus Tuhan disuruh kerja untuk memberkati hidup kita. Kita sedang gak ngapa-ngapain, kita nyaman, healing, santai. Apa tadi lagi? Generasi Gen Z tadi? Suka berpetualang, ya, gonta-ganti pacar misalnya. Siapa yang punya gonta-ganti? Terus kita minta, kita berdoa, Tuhan berkati hidupku, berkati masa depan. Ya Tuhan males kok jawabnya. Loh kok gitu sih ngomongnya? Loh lah kita nggak ngapa-ngapain kok, kita mau doanya dijawab. Kenapa doamu tidak terjawab? Karena tak mau bekerja. Contoh, Shalom ketika mau ujian, mau ulangan, lebih banyak berdoanya apa lebih banyak belajarnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Masih bagus. Terus ada guru ketika sedang memulai ujian atau ulangan, gurunya mengajak semuanya berdoa. Doanya gimana biasanya kalau mau ujian, mau ulangan doanya? Tuhan mudahkanlah soalnya. Loh, sing gawe soal ki sapa? Ayo kalau doa mau ujian kira-kira doanya apa, His? Pengalaman guys. Kalau mau ujian, doanya apa? Bukan, apa? Berikan hikmat. A, B, C, D. Hikmat ke kancing baju. A, B, C, D. Ya kan? Hikmat, ya kan? Long, doamu apa Long? Ya, kalau jawab soal dibenerin sama Tuhan. Diberi kebetulan. Iya. Kalau betul ya salah, kalau salah ya betul gitu kan. Loh, nah saudaraku kalau ujian, ya kalau doanya ya simpel saja. Ya, ini saya ngajarin Owen pada waktu itu masih ingat tangga. Ya, pegang kepala bagian belakang. Karena otak itu ada di mana? Kaponya otak gitu. Padahal otaknya ada di sini toh. Mikir, padahal mikirnya itu ada di sini. Ya, Tuhan, pulihkanlah ingatanku supaya aku ingat apa yang kupelajari. Sudah belajar itu artinya. Lah kalau Tuhan ya, kiranya yang reaksi silau gitu kan. Iya kan? Supaya soal-soalnya dipermudah. Soal itu tetap gak akan dipermudah. Yang perlu ya kita pahami apa yang sudah kita pelajari, minta Tuhan ingatkan, direview, di filenya dinaikkan, ya, supaya apa? Algoritmanya naik, viral, ya. Ketika baca, oh sudah tahu thread, oh sudah tahu thread. Makanya doanya pasti terjawab. Nilainya bagus, naik kelas, lulus sudah ya.
Doamu tak terjawab karena tak mau belajar. Nah, dari mana kalimat ini saya dapatkan? Yesaya pasal 30 ayat 23. Ya. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Ini artinya apa? Bekerja, Saudara. Artinya bekerja, ya. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Menabur benih tidak harus menunggu hujan. Lah kalau nggak hujan-hujan, kita nggak akan menabur benih. Bayangkan saudara, siapa yang mengalami panen raya pada waktu musim kekeringan di dalam Alkitab? Tokohnya siapa? Padahal itu ada di tulisan di dinding itu. Berapa tahun itu ada di sana? Ya, mengalami panen raya pada waktu musim paceklik, pada waktu musim kekeringan. Ya, tidak nunggu hujan dulu untuk menabur benih, tapi pada waktu menderita kesengsaraan itu dia menabur benih dan hasilnya wow luar biasa. Makanya lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat. Bayangkan roti yang lezat. Bayangkan roti yang lezat, ya, yang ada coklatnya lumer-lumer, ya kan, yang ada kejunya, ya kan, terus yang ada kacangnya, terus yang ada medenya, terus ada yang apa lagi? Seres, ya. Bayangkan roti yang lezat. Roti yang lezat itu bisa dinikmati dengan cara bagaimana? Menabur benih dulu. Nah, baru Tuhan memberi hujan, tanah benih yang ditabur bertumbuh dan berlimpah-limpah. Doanya jelas terjawab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kan? Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ternak dan padang rumput yang luas berbicara masalah area pekerjaan kita, saudara. Kita mau bekerja di mana saja, mau bekerja apa saja, asal ya punya harapan di dalam Tuhan, Tuhan kasih hujan seperti itu, ya kan? Walaupun nilainya kecil, namanya juga pemula, namanya juga perintis, tidak punya pengalaman, baru bekerja, baru lulus, mau minta gaji besar dulu. Anak-anak yang pelayanan di sini, saudara yang dikasih Tuhan, yang tidak bertahan 1 tahun, 2 tahun, minggat. Pertanyaannya cuma satu, Pak, di Purwokerto ini kerja yang gajinya besar di mana ya? Loh, gak salah jurusan kah? Bener, saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya pulang dengan alasan apapun, mau balik lagi, ya sudah dikasih sangu uang pulang pergi, ternyata nggak balik lagi sampai hari ini nggak ada kabar. Kenapa? Mencari gaji yang besar tanpa tahu prosesnya, ya. Saya tahu kenapa anak ini nggak akan balik. Saya bela-belain, saya sampai tengah malam jualan online di Facebook, jualan rongsok itu saudaraku, jualan sepeda pada waktu musim-musim sepeda minion, ya kan? Saya jual pelek, jual ban, ya, jual sadel, jual jagrab, ya kan? Jual ban laku 600, roda yang ukuran paling gede federal itu malam-malam laku 600. Saya bilang, ini untuk kamu sangu. Istri saya marah-marah. Saya kok gak kebagian istrinya? Oh enggak kayak gitu ya? Gimana ceritanya? Hah? Ngapain kamu kasih? Ya kan? Enggak rela dia.
Karena sudah tahu endingnya bakal kecewa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ketika saya sudah punya niat dan omongan saya keluar, saya malam hari ini saya mau online dan jualan sampai jam 2, jam 3, ya. Nanti hasilnya akan kuberikan Kak sama kamu untuk sang pulang. Dan saya tepati, saudaraku. Yang beli Pak Oga yang di Situmbur, yang tidak bisa bicara itu. Saya kasihkan. Ternyata semua ijazahnya sudah dibawa, dimasukkan dalam koper. Oh, alamat gak balik. Alamat gak balik nih. Ya sudahlah. Kalau gak balik, ya sudahlah. Ya. Tapi saya punya niat, saya harus tepati. Saya rela, ya, sampai begadang sampai dini hari demi jualan online untuk sang dia yang saya anggap anak sendiri, ya kan? Itu cinta namanya, ya kan? Cinta, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa doanya? Ya, doanya, Tuhan, aku nggak punya uang. Bagaimana saya punya uang untuk bisa ngasih sangu anak ini? Saya mau jualan online malam ini. Tuhan jawab, dan itu harus saya kasihkan. Ya kan? Nah, di sini doa kita tidak terjawab karena kita tidak mau bekerja, saudaraku. Apa area pekerjaan kita? Ya, mengintip masa depan mulai dari sekarang. Apa yang sudah kita lakukan kita hari ini? Ya kan? Oke, saudaraku. Nah, ciptakan sekecil apapun usahamu untuk mewujudkan mimpimu. Ciptakan sekecil apapun usahamu untuk mewujudkan mimpimu. Mimpinya apa? Berhasil. Mimpinya apa? Berhasil. Lah, menciptakan usaha sekecil apapun yang dimulai dari apa yang bisa dan yang ada, bukan yang gak ada. Kalau yang gak ada itu modalnya gede. Duh, iya toh? Ciptakan usaha sekecil apapun. Wah, kalau kecil itu lama, Pak. Kalau kecil itu untungnya kecil. Ya jelas kalau kamu gak punya modal. Kalau punya modal besar, pemodal besar, untungnya besar, resikonya besar, ruginya besar. Kalau kita, ya, menciptakan sekecil apapun usaha kita untuk mewujudkan mimpi kita supaya hidup di akhir kemudian perjalanan kita mengalami hal yang mengenakan, maka dimulai dari prosesnya. Ya kan? Kalau nggak mau proses, ya siap-siap 15 tahun ke depan, ya. Tadi 10 tahun Salom lulus kuliah, 1 tahun nganggur, 10 tahun ke depan loh. Nah, mau kerja apa mau nikah? Ayo jawab. Kerja. Hah? Kerja. Kerja. Lah kalau kerja nggak dapat lamar sana sini sampai teman saya 1000 kali lamaran. Ada yang pernah ngelamar 1000 kali lamaran? Hari ini terpecat lagi. Hari ini nganggur lagi. Kenapa? Tidak bisa mengikuti prosesnya. Nganggur lagi sudah dikasih. 1000 kali, ya, kayak Thomas Alva Edison menciptakan lampu. Baru yang ke-1000 berhasil, ya, dia terus kembangkan dan hasilnya kita nepalin. Tapi ini 1000 kali diterima, tapi tidak bisa mengembangkannya, ya? 1000 kali ditolak, 1000 kali ditolak lamarannya. Satu hari ngirim lamaran via online itu 20 lamaran setiap hari. Gak ada yang diterima. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ketika diterima tidak bisa mengucap syukur. Capek. Lah kemarin ketika nganggur bilangnya capek. Ketika sekarang sudah bekerja ngomong capek lagi, ya sudah lah nganggur lagi aja. Prinsip simple. Nganggur capek, ngeluh nggak punya pendapatan, tapi ketika kerja bilang capek lagi, ya sudah nganggur saja. Nggak ada pertolongan lagi. Baru kemudian ngomong, doakan ya Pak Pendeta. Apalagi yang harus kudoakan? Apalagi yang harus kudoakan? Loh, kalau sudah dikasih kerjaan nggak bisa bersyukur, bagaimana mungkin kerjaan yang kedua bisa bersyukur? Nah, saudaraku yang ciptakan sekecil apapun usahamu untuk mewujudkan mimpimu, saudaraku. Ajari, saudaraku, membaca Mazmur pasal 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau pada musim buah, dia pasti berbuah. Dan itu proses, ya. Misalnya tanam pisang, kapan musim berbuahnya? 6 bulan ke depan panen. Berarti prosesnya 6 bulan diikuti. Ini baru sebulan kok nggak buah-buah, ya kan? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia itu siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Ia yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang suka apa Tuhan ngomong apa dia kerjakan. Ayat yang pertama, ia tidak duduk di kalangan pencemooh. Circle-nya bagus. Saudara baca ayat 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu artinya tidak selalu akan selalu mendapat asupan, tidak akan pernah mengalami kekeringan dan kematian. Dia selalu dekat dengan sumber air. Makanya buah, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lain daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seringkali cukup senang dengan kalimat frase terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi faktanya kenapa nggak berhasil? Circle ayat pertama, circle kita siapa? Ya kan? Lingkungan kita siapa? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin berita penangkapan bandar judi online yang ada di Purwokerto, ternyata siapa mereka? Orang tidak percaya atau orang yang masuk dalam gereja? Siapa bandar judi online di Purwokerto terbesar? Orang di luar orang percaya atau orang di dalam gereja? Ya, ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan hidup dalam pekerjaannya di luar Tuhan. Dari mana tahu? Gaul dong. Dari mana kau tahu? Gaul dong. Ya, di mana posisi gerejanya? Ya gaul dong. Oh, berarti Pak Nono itu kadang pasang judi bola ya? Enggak. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai saya diajarin sama orang, nanti dipraktekkan kajian. Ya. Proses dalam sebuah judi bola itu bukan judi kalau masih levelnya taraf kecil. Kalah sampai berapa kali? 10 kali. 10 kali kalah, putaran yang terakhir pasti menang. Karena itu ilmunya begitu. Probabilitas. Nah, wah, nanti apa probabilitas? Saya mau belajar. Jangan. Ya, itu berbahaya.
keseleo sedikit boncos. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Mazmur 1 ayat yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil, ini menjadi ayat favorit tapi lupa ayat 1 dan 2. Ayat 1 circle kita siapa? Ayat 2 apakah kita suka mendengar firman Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu saya dulu ketika masih ada kerja di kantoran, pernah kerja di kantoran? Pernah kerja di asuransi? Pernah. Ya. Ketika kerja di kantoran, pada waktu luang apa yang ketika di kantor itu ada internet gratis? Yang saya kerjakan adalah download data sebanyak-banyaknya, dan hasilnya saya kumpulkan. Ini sebagian kecil, saudaraku. Ya, statusmu apakah jadi buku? Ini buku status dulu belum ada BlackBerry ya. Ini status Facebook, saudaraku yang dikasih. Jadi status saya kumpulin jadikan buku motivasi. Ya. Terus ada tips kalau konseling BBN, bantuan pranikah apa? Konseling BBN, bimbingan pranikah. Ya, ada konseling bimbingan pranikah. Bapak Ibu, bukan cuma ayat Alkitab aja yang diajarkan, saudaraku. Sampai saya tulis di sini, saya bikin buku kecil, bebas dan tuntas masalah bau badan. Bikin bebas dan tuntas apa yang menjadi masalahnya, ya. Bau badan berlebih membuat kita jadi tidak percaya diri saat harus berkumpul dengan teman-teman kita yang tadinya bebas gini aja. Ya kan? Nah, kasih solusi. Konseling pernikahan. Kenapa? Mungkin waktu masih pacaran tidak ada masalah. Tapi ketika sudah menikah, baumu itu loh. Gitu kan. Nah, ada solusinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa lagi, saudaraku? Nah, seni memahami pasangan, ya. Adam dan Hawa. Sudah saya bikinkan materi-materi konselingnya, saudara. Itu sejak saya ketika sedang magang, jadi mahasiswa magang. Saya sudah mengerjakan hal ini. Dan ada beberapa buku yang sudah saya terbitkan. Ya. Nah, kejadianku ajaib. Ketika menikah, loh, pendeta kok ngomongin soal kehamilan. Faktanya pendeta ini gak pinter. Kenapa? Loh, orang dia anak. Loh, memang lewong pinter itu yang punya anak baru dikatakan pinter? Kan enggak toh? Loh, kilo pinter ya, baru nikah berapa bulan, loh yang lahirin pinter banget. Pendeta ini yang konseling pranikah, bimbingan pranikah, soal kehamilan, soal kandungan berapa ini sudah saya tuliskan mulai dari hamil, usia kandungan, bulan pertama, kedua, ketiga sampai bulan yang ke-9. Bapak Ibu tahu kan? Janin umur berapa bulan sudah bisa mendengar di dalam perut? Ketika istri hamil berapa bulan? Ya, tahu, pendeta juga tahu. Pendeta itu banyak belajar. Kalau nggak banyak belajar, apa yang mau dikonselingkan kepada jemaatnya? Ya kan? Umur berapa bulan? Usia kandungan bayi yang sudah punya alat pendengaran? Belum tahu ya? Oh, 4 bulan. Ya, usia 4 bulan itu sudah bisa mendengar. Ya, makanya ketika Maria datang ke tempat saudaranya Elizabeth yang sudah sama-sama mengandung, ya, bayi yang ada di kandungan Elizabeth bergejolak. Tahu? Loh, saudaraku, itu menurut medis ada catatannya seperti itu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang perlu kita tahu hari ini.
Tapi satu hal yang penting, apakah kita mau tahu Tuhan bicara dengan kita? Loh, kapan Tuhan bicara? Baca Alkitab ya. Kalau Tuhan langsung bicara sama kita, apakah kita berani menenggadah Tuhan? Gitu kan? Apa berani? Ya, padahal baru aja ngapusin wong, ya, baru aja ya bertengkar. Tuhan datang loh. I don't know. Ya Tuhan, berani kayak gitu? Saya tak mungkin berani. Kenapa? Orang yang melakukan dosa dan kesalahan tidak bisa mungkin melihat Tuhan, dan dia pasti akan mati. Lah kalau Tuhan datang, saya pasti mati. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar hari ini mengintip masa depan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pelajari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Siapa lingkungan kita, ya? Apakah kita suka belajar firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Oke, bagian yang terakhir, ajari anakmu bekerja dan punya skill. Ya, ajari anak-anak kita bekerja walaupun punya pembantu. Ajari bekerja. Pekerjaan apa? Ya minimal masak. Karena bisnis yang tidak bisa tergerus oleh waktu adalah bisnis makan. Itu yang ngomong katanya Dautoni, ya. Bisnis yang tidak bisa tergerus oleh waktu dan musim adalah bisnis makan. Karena setiap kita punya perut dan mulut yang harus makan tiap-tiap hari. Tidak pernah yang namanya tidak makan. Sudah, bisnis yang tidak pernah lekang oleh waktu dan musim adalah bisnis makan, ya. Sama laundry juga, ya. Kecuali yang males gak gosok, ya. Kucel-kucel, ya. Itu juga gak lekang oleh waktu, ya. 2 item itu saja, ya. Ajari anak mau bekerja dan punya skill, keahlian, saudaraku. Terus apa yang kita ajarkan? Keteladanan hidup, merubah kelakuan sehari-hari. Saudara pikirkan sendiri, apa yang harus saya rubah? Tidak perlu diajari oleh orang lain. Kenapa? Loh, kalau kita mau belajar, kita mau menduplikat, ya, anak kita seperti kita harus sering melakukan sesuatu di hadapan anak kita, ya kan? Nah, itu keteladanan, menduplikat. Duplicated, ya, duplikasi, supaya apa? Kita ditiru oleh anak kita. Nah, keteladanan hidup apa yang akan ditiru oleh anak kita? Oke, karakter yang membentuk masa depan. 1, keberanian melakukan kebiasaan kecil. Kalau kebiasaan kecil aja sudah nggak mau, jangankan kebiasaan yang besar, saudara nggak mungkin akan dilakukan, ya kan? Ingat generasi Gen Z, ya, santai, trial and error, ya kan, healing, ya. Kebiasaan kecil malas dia, untungnya besar. Terus keberanian menolak yang tak benar. Mazmur 1 ayat 1, ya. Circle kita siapa, mengajak kemana? Kita berani menolak enggak? Oh, kalau saya menolak nanti dijauhin. Gak masalah dijauhin. Masih Purwokerto ini penduduknya banyak. Kenapa harus tergantung dengan orang yang satu ini yang membuat kita hancur kehidupan kita? Ya, keberanian mengambil resiko. Apakah kita siap mengambil resiko? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Biar singer musik silakan maju ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keberanian memilih pasangan hidup seiman, ya, keberanian memilih pasangan hidup seiman. Arahkan anak-anak kita untuk berani memilih pasangan hidup yang seiman. Kalau ini nggak pernah dibicarakan di keluarga, maka yang terjadi adalah
kompromi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kompromi. Tentukan nasibmu mulai dari sekarang. Saudara tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi saudara dapat mengubah nasib saudara kemana saudara pergi besok. Gak usah besok, kemana kita pergi setelah ibadah. Saudara sudah bisa menentukan kemana setelah ibadah kita mau pergi. Itu saudara bisa tentukan, tidak nunggu lagi ke kanan atau ke kiri, ya kan? Mau pulang atau mau keliling-keliling Purwokerto. Nah, saudara sudah bisa menentukan nasib saudara 1 jam ke depan, mengintip masa depan. Dan jangan lupa pelajari firman Tuhan tiap-tiap hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya beri kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah firman Tuhan ini akan mengubah kehidupan saudara, atau saudara mau menolaknya? Silahkan saudara bersaat teduh, silahkan saudara berbicara, berdoa kepada Tuhan. Apa yang saudara mau 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk masa depanmu. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayakah engkau bahwa ketika Tuhan berjanji itu pasti terjadi? Ketika Tuhan berfirman itu pasti akan terlaksana. Dan ketika firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan hidupmu mengikuti apa yang Tuhan arahkan, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Apakah saudara percayakan hal ini? Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan para petugas untuk maju ke depan, dan kita akan membawa setiap persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima melalui firman Tuhan, dan apa yang akan kami berikan pada saat ini Tuhan adalah berkat yang kami dapatkan dari Tuhan. Kami memberinya dengan sepenuh hati dan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Tuhan juga yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji
Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Semuanya sehat-sehat? Puji Tuhan. Masihkah kita percaya kepada Tuhan hari ini? Saya percaya jika kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada yang berulang tahun hari ini. Oh ya, kita belum berdoa untuk Bu Trisno. Selamat ulang tahun Bu, karena baru jumpa hari ini di bulan Juni. Oke. Ada lagi Bu? Enggak ada. Hah? Oh ya. Oke, Bapak Ibu ya, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bu Trisno yang hari ini sudah kembali berkumpul dengan kami untuk dapat ibadah bersama-sama dengan kami hari ini. Yang Tuhan sudah kasih kepercayaan, Tuhan sudah berikan kesempatan untuk dapat menikmati hidup sampai hari ini, di hari ulang tahun di bulan ini. Tuhan memberkati hidupnya dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhannya di masa-masa tuanya. Dan memberikan anak, cucu, menantu yang baik-baik, sehingga hidupnya terpelihara. Berikan kesehatan, berikan sukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kali kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa anak-anak kita yang sekolah Tuhan pelihara dan kita diberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Anak-anak yang sudah lulus naik kelas, Tuhan kiranya memberikan kehidupan masa depan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudaraku kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan pada Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, siapapun yang tinggal bersamamu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau pikirkan dan kau bayangkan, Tuhan sanggup sediakan bagimu, supaya kau dapat bersuka cita karena Tuhan itu baik. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, usahamu, tokomu, warungmu. Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, orang percaya Tuhan Yesus itu baik, katakan amin.